Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maharani Deopsari dari PPKNC dengan NIM 140162493. Dan pada kesempatan kali ini, di dalam video ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yaitu Quillbot AI. Quillbot AI sendiri adalah sebuah aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu proses pembelajaran, khususnya dalam menulis, menyunting, dan memahami teks. Dan untuk lebih lanjut, setelah ini akan ada video penayangan mengenai video tutorial, cara penggunaannya, dan penjelasan singkat mengenai apa itu Quillbot AI. Untuk itu, selamat menyaksikan. Sebelum saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana menggunakan Quillbot AI itu sendiri, di sini saya akan memberikan penjelasan singkat terlebih dahulu mengenai apa itu Quillbot AI. Jadi, Quillbot AI ini adalah sebuah alat berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menulis. Beberapa kemampuan utama dari Quillbot itu sendiri adalah yang pertama, untuk memparafrase teks agar lebih bervariasi. Yang kedua, memeriksa tata bahasa atau grammar. Yang ketiga, membuat ringkasan otomatis. Yang keempat, untuk menerjemahkan teks ke berbagai bahasa. Dan yang kelima, untuk membuat kutipan atau sitasi otomatis. Nah, aplikasi Quillbot AI ini sendiri itu digunakan oleh mahasiswa, peneliti, maupun guru karena bisa untuk mempercepat proses menulis dan meningkatkan kualitas tulisan. Nah, itu dia mengenai penjelasan singkat mengenai apa itu Quillbot AI. Oke, mungkin sekarang kita bisa langsung saja masuk ke dalam tutorial bagaimana cara menggunakan atau mengakses Quillbot AI itu sendiri. Kita pertama bisa mengaksesnya melalui browser. Kita bisa buka browser bisa dari Google Chrome, Mozilla, Edge, dan lain-lain. Tapi di sini saya akan membukanya melalui Google Chrome. Teman-teman bisa langsung klik aja Google Chrome-nya. Seperti ini. Kita perbesar dulu. Dan seperti ini. Teman-teman bisa langsung aja tulis Quillbot AI. Klik enter dan tampilannya akan seperti ini. Setelah teman-teman tadi klik aja ketik Quillbot AI atau https Quillbot AI itu bisa. Tapi di sini saya langsung aja ketik Quillbot AI dan enter, akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa pilih langsung nih pilihan yang paling atas yaitu Quillbot Your Complete Writing Solution. Yang ini langsung aja diklik, kita klik dan akan muncul tampilan pertama dari Quillbot AI ini akan seperti ini. Nah, Quillbot AI sendiri tuh bisa digunakan secara gratis dan juga premium. Premium masih harus bayar. Nah, kali ini saya menggunakannya secara gratis. Di sini ada sekali banyak fitur, ada paraphrase, ada grammar checker, ada AI detector, ada plagiarism checker, ada AI humanist, dan juga ada AI chat, translate, summarize, citation, sampai Quillbot flow. Pokoknya banyak sekali fitur-fitur di Quillbot AI ini. Oke, mungkin yang pertama kita bisa menggunakan parafrase terlebih dahulu gitu ya. Cara menggunakan parafrase itu gimana? Kita bisa langsung aja klik parafrasenya, loading, dan akan muncul seperti ini. Ini ada tampilan ketika teman-teman mungkin mau memparafrase tulisan teman-teman atau apapun yang teman-teman punya, teks teman-teman bisa langsung aja diparafrase di sini. Tampilannya setelah diklik akan seperti ini. Kita pilih bahasa, di sini pilih bahasa Indonesia karena teks yang saya gunakan bahasa Indonesia. Bisa langsung dimasukin aja teman-teman di sini teksnya. Dimasukin aja teksnya seperti ini. Iya, muncul. Nah, teks apapun yang teman-teman, ini saya hanya memberikan contoh jadi menggunakan teks ini. Kita bisa langsung aja klik parafrase seperti ini. Nunggu sebentar dan ya loading. Ditunggu dan akan muncul seperti ini, betul. Tampilan sebelum diparafrase ada di sebelah kiri, ya ini kayak ini pendidikan merupakan salah satu faktor. Dan tampilan setelah diparafrase akan dari Quillbot AI ini akan memberikan parafrase baru mungkin dengan bahasa yang lebih baik, tulisan lebih baik, yaitu seperti di sebelah kanan ini, seperti itu. Jadi sangat mudah, sangat membantu pastinya teman-teman kalau teman-teman pengen lihat memparafrase tulisannya gitu biar mungkin lebih bagus, lebih rapi dan tidak ada salah, bisa menggunakan parafrase di Quillbot AI. Nah, ini juga bisa langsung teman-teman save aja. Save, di copy dan di copy dan dimasukkan ke Word teman-teman. Misalkan teman-teman udah buat di Word, bisa langsung masukin ke Word-nya seperti itu. Ini untuk penggunaan dari parafrase yang ada di Quillbot AI.
Yang kedua, kita mau menggunakan apa setelah ini? Kita bisa menggunakan grammar checker. Grammar checker. Kita bisa klik grammar checker, teman-teman. Nah, grammar checker ini tuh fungsinya untuk memeriksa tata bahasa, ejaan, dan tanda baca. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen memeriksa tata bahasa teks teman-teman atau tugas teman-teman, ejaannya, tanda bacanya, bisa menggunakannya di grammar checker yang ada di Quillbot AI ini. Nah, karena untuk grammar kita punya teksnya bahasa Inggris pastinya, teman-teman. Oke, kita bisa langsung memilih teks apapun yang teman-teman punya, bisa langsung dimasukin di sini untuk diperiksa tata bahasanya, ejaannya, pokoknya apapun itu masukin aja. Nah, di sini saya menggunakan teksnya seperti ini. Ini hanya untuk percobaan sekali lagi, teman-teman. Dan ketika teman-teman masukin teksnya, seperti contoh saya di sini ada education is one of the most important factor. Di sini langsung muncul pembenarannya dari Quillbot AI ini. Jadi benar-benar sangat membantu teman-teman, bisa dicek langsung. Seperti ini langsung muncul, oh ini salahnya ternyata ada di ini, tulisannya seharusnya seperti ini, attitude tuh yang perbaikannya seperti ini, terus factors setelah ini tulisannya harusnya kayak gini, important factors karena lebih dari satu dan segala macamnya, langsung dibenerin sama Quillbot AI ini. Jadi sangat membantu teman-teman, pastinya sangat membantu dan mempermudah kita pastinya teman-teman untuk tahu tulisan kita ada salahnya atau enggak dalam tata bahasanya, ejaannya, tanda bacanya, dan langsung dibenerin langsung dari Quillbot AI ini. Kita jadi tahu salahnya di mana. Seperti itu. Kita bisa langsung aja cari fitur-fitur lainnya. Oke, fitur ketiga kita mungkin bisa pilih ya teman-teman, summarize. Saya mau coba untuk bagaimana menggunakan summarize. Ini dia. Nah, summarize ini adalah fungsinya untuk membuat ringkasan teks panjang menjadi singkat. Jadi misalkan teman-teman mau ngeringkas atau punya teks yang panjang terus teman-teman pengen menyimpulkan atau meringkasnya agar lebih mudah membacanya, lebih mudah mempelajarinya, bisa teman-teman gunakanlah summarize yang ada di Quillbot AI ini karena bisa membantu teman-teman untuk membuat ringkasan teks yang tadinya panjang menjadi singkat. Seperti itu teman-teman, teks apapun yang teman-teman bisa dimasukin, tampilannya akan seperti ini, sama seperti yang lain, tinggal klik sini nanti juga akan muncul misalkan teksnya seperti ini teman-teman, kita masukin. Di sini teman-teman teksnya, ini hanya contoh, jadi sekali ini contoh, mungkin teman-teman punya teks bisa dimasukin aja. Nah, di sini ada contohnya seperti ini teksnya, kita langsung aja klik tulisan ini. Dan akan muncul seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi, kalau teman-teman punya teks lebih panjang, bisa langsung dimasukin dan akan langsung dengan cepat, tanpa lama-lama akan muncul summarize-nya, tulisan lebih singkatnya untuk mempermudah teman-teman dalam membuat ringkasan pastinya. Jadi bisa belajar dan lebih pahamnya lebih cepat. Seperti itu teman-teman. Jadi tinggal masukin teks di sebelah kiri, diklik summarize dan akan muncul ringkasannya di sebelah kanan. Sangat mudah teman-teman. Misalkan teman-teman masukin ke Word untuk dipelajarin atau untuk tugas, bisa langsung klik, di copy aja terus langsung masukin ke Word, bisa langsung masuk Word. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang mungkin kita bisa pilih fitur-fitur lain. Yang keempat ada citasi teman-teman. Oke, selanjutnya ada citation generator. Kita bisa klik aja citation generatornya. Oke, dan tampilannya akan seperti ini teman-teman. Tulisannya mungkin agak berbeda, kalau tadi kan ada yang sebelah kanan, sebelah kiri gitu ya. Semua rata-rata yang tadi saya jelaskan gimana cara gunanya tuh tampilannya tidak seperti ini gitu. Ada yang sebelah kanan untuk naruh teks, sebelah kirinya muncul tampilan karena ini ada citation generator. Jadi seperti ini tampilannya. Di sini teman-teman bisa masukin fungsi dari citation generator sendiri adalah membuat kutipan otomatis dari sumber, bisa dari artikel, website, buku, dan lain-lain. Jadi sangat amat membantu teman-teman untuk mempermudah untuk mencari kutipan otomatis. Jadi bisa teman-teman masukin di sini seperti ini misalkan. Kita masukin aja teksnya. Nah, ini dia citasi apa yang saya citasi. Kita klik aja langsung. Loading teman-teman. Research, misalkan books ya. Oke, mungkin karena ada sedikit kesalahan, kita bisa langsung aja klik manual teman-teman. Bisa pilih di ini online artikel. Kita masukin aja bukunya. Ini
dimasukin tahun 2012, enter, di save, dan ya langsung muncul teman-teman. Jadi ini caranya. Mungkin kalau teman-teman pengen lebih mudah, tinggal cari aja di buku, di jurnal atau apapun itu, bisa langsung teman-teman tinggal bisa. Kalau misalkan nggak bisa dimuncul tadi kayak yang otomatis klik ini, kalian bisa klik aja manual yang ini. Secara manual mungkin klik dulu satu-satu tahunnya berapa, judulnya apa, seperti itu. Jadi mungkin harus seperti itu caranya, dan akan langsung muncul seperti ini. Jadi bisa dari website, dari jurnal, buku, dan lain-lain. Seperti itu. Nanti tinggal klik aja deh, dan akan muncul seperti itu. Misalkan ini. Udah langsung di copy aja, mungkin teman-teman bisa langsung copy dan dimasukkan langsung seperti itu teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya kita ke fitur yang selanjutnya ya teman-teman. Tadi ini ada citation generator. Oke, kita yang selanjutnya kita pilih yang translate kali ya teman-teman. Nah, kalau translate loading, tampilannya seperti ini. Misalkan teman-teman punya tugas gitu atau teks. Nah, teman-teman tuh bisa gunain translate ini. Misalkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dari bahasa apapun tuh bisa. Di sini ada banyak, gak cuma Indonesia Inggris, tapi ada banyak, ada macam-macam teman-teman. Ada Afrika, Arabik, Bengali, Hungaria, banyak sekali pilihan bahasanya. Jadi sangat komplit, sangat banyak pilihannya. Jadi teman-teman bisa pilih, misalkan ada tugas dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bisa langsung masukin, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia juga bisa. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini kita langsung aja masukin, misalkan saya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kita pilih dulu English. Oke, English-nya English US aja ya, English US. Oke, udah dimasukin, ininya kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Oke, kita langsung aja masukin di sini. Masukin aja teksnya di bagian kiri lagi, seperti contoh-contoh lainnya. Diklik dan akan muncul seperti ini. Hanya contoh sekali lagi teman-teman. Kalau teman-teman punya teks yang lebih panjang juga bisa langsung ditranslate dengan mudah. Jadi kita tunggu. Sedang loading teman-teman. Di sini kita masukkan teksnya. Karena di sini saya pilihnya dari Inggris ke Indonesia, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Kita tunggu sambil loading. Oke, di sini langsung sudah loading tadi dan langsung muncul teman-teman bahasa Indonesianya. Jadi kalau teman-teman punya teks atau ada tulisan yang ingin teman-teman translate, itu bisa juga digunain di Quillbot ini sendiri. Tadi yang udah dikasih contoh, bisa menerjemahkan lebih dari 30 bahasa tadi. Banyak banget teman-teman. Nah, di sini saya pilihnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia seperti ini. Jadi langsung aja taruh di sebelah kiri teks yang mau teman-teman translate, dan di sebelah kanan sesuai permintaan teman-teman, misalkan dari Inggris ke bahasa Indonesia, langsung muncul teks dalam bahasa Indonesianya. Jadi Quillbot ini sangat membantu teman-teman. Misalkan banyak sekali fitur-fitur yang tadi sudah saya satu persatu jelaskan. Ada paraphrase, ada grammar checker, ada summarize, ada citation generator, dan juga ada translator. Jadi sangat banyak dan sangat berguna pastinya teman-teman. Seperti itu. Jadi itu beberapa fitur yang ada di Quillbot yang bisa teman-teman gunakan pastinya. Jadi Quillbot ini tuh sangat-sangat membantu untuk menggunakan membuat tulisan yang lebih berkualitas. Nah, tapi Quillbot AI ini tuh punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin dari sisi kelebihan dulu ya teman-teman. Kelebihan dari Quillbot AI ini sendiri adalah bisa digunakan gratis, tapi yaitu tadi fitur-fitur dasarnya saja. Terus user friendly, jadi mudah dipakai bahkan untuk pemula, dan juga mendukung banyak bahasa, yaitu bisa membantu mempercepat pekerjaan akademik pastinya. Nah, namun tadi setelah kelebihan dari Quillbot ini juga ada kekurangannya teman-teman, yaitu beberapa fitur ini masih terbatas yang tadi, karena kan di sini bisa digunakan gratis. Terus ada juga yang premium, mungkin yang lebih bisa segala fiturnya bisa digunain. Tapi karena saya tadi memberikan contohnya dari fitur gratis, jadi masih terbatas teman-teman. Terus juga kekurangannya, hasil parafrasenya tetap perlu dicek ulang agar sesuai konteks. Jadi meskipun tadi mudah sekali kan ya, tinggal masukin teks, di sebelah
sebelah kiri, terus sebelah kanan langsung muncul nih teksnya. Jadi walaupun dengan cepat Quillbot AI ini bisa meresponnya dengan cepat seperti itu, kita tetap harus cek ulang biar dan untuk memastikan itu bahwasannya teks yang kita taruh atau tugas yang kita masukkan ini yang sudah diparafrase ataupun yang udah diubah di Quillbot AI ini masih sesuai gitu sama konteks tugas yang kita punya gitu, teks yang kita punya. Terus juga kekurangannya tuh tidak bisa sepenuhnya menggantikan kemampuan menulis manual. Itu juga benar teman-teman. Jadi walaupun Quillbot AI ini punya segala fitur yang ada, banyak fitur yang ada nih, kita tetap harus tidak bisa menggantikan kemampuan menulis manual kita gitu teman-teman. Ya segitu saja tutorial singkat tentang Quillbot AI dalam pembelajaran. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bukan hanya bagi teman-teman sebagai mahasiswa, tapi juga bisa bagi guru maupun siapa saja yang ingin menulis dengan lebih cepat dan efektif. Jangan lupa cek di deskripsi untuk langsung mencoba Quillbot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.